Q&A with Kang Alan. Kalau boleh sharing, sebenarnya dari usia berapa sih Kang Alan mulai pijat? Dan kenapa memilih profesi pijat? Kalau ditanya usia awal saya pijat, ya kurang lebih sih sekitar 15 tahun ya. Dan awalnya itu memang dari filosofi sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Nah, kalau Kang Alan sendiri bisa pijit itu otodidak atau belajar, dan biasanya nih ada faktor keturunan nggak sih? Kalau misalkan ditanya otodidak atau tidak, saya lebih cenderung ke otodidak. Karena memang awalnya itu saya memang tidak menempuh dunia pendidikan kesehatan. Dan niat awal saya memang niat tulus membantu orang lain, pure. Dan setelah terimplementasikan, akhirnya saya mau nggak mau mempelajari dunia kesehatan yang khususnya itu fisioterapi dan ortopedi. Dan untuk ditanya soal turunan orang tua, kebetulan nih emang orang tua saya pun emang sudah lebih dulu terjun di dunia pengobatan alternatif. Metode apa sih yang biasanya Kang Alan praktekkan saat pijat? Nah, untuk metode yang saya terapkan terhadap pengobatan alternatif yang saya tekuni ini memang beda-beda sih, dilihat dari kebutuhan dan keluhan si pasien. Jadi buat tindakan selanjutnya itu beda-beda, ada dilihat dari segi umur. Karena ibaratnya kalau misalkan ortopedi untuk perbaikan dislokasi terhadap tulang dan lain-lain, ketika di umur 50 tahun ke atas itu resikonya sangat tinggi karena ada fase pengapuran dan lain-lain. Jadi kita dilihat dulu umur dan keluhan si pasien. Dan termasuk jenis pijat apa sih yang Kang Alan praktekkan? Untuk jenis-jenisnya sendiri ada sekitar 4 atau 5 sih teh. Yang pertama itu memang teknik metode relaksasi. Satu itu, keduanya fisioterapi, ketiganya akupuntur, keempatnya itu ortopedi, chiropraktik, dan satu lagi hipnosis untuk psikologis si pasien. Kalau untuk proses setelah terapi, apakah ada obat-obatan tertentu Kang Alan? Ada nggak sih trik khusus mempercepat penyembuhan? Nah, untuk obat-obatan tertentu sih emang tidak ada ya teh. Cuman ini pertanyaan bagus buat saya kalau misalkan yang itu untuk trik biar cepat penyembuhannya. Yang pertama itu memang ibadah kita harus ditingkatkan, tingkat takwa dan iman kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Itu penting. Keduanya adalah pola makan, hati sama pikiran harus terjaga juga, dan itu memang sangat penting juga. Dan yang gak kalah pentingnya adalah kondisi psikologis si pasien. Nah, kondisi psikologis si pasien ini tergantung dari support system si keluarga. Makanya keluarga memang berperan aktif dan penting untuk kesembuhan, mempercepat kesembuhan si pasien gitu. Untuk pertanyaan terakhir, apa sih visi dan misi dari Kang Alan? Visi dan misi jelas sih teh ya. Balik lagi ke yang awal, saya berusaha menjadi pribadi yang sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain, dan yang potensi saya miliki yang tervalidasi oleh orang lain untuk menyembuhkan
yang perantara dari saya dan hakikat dari Allah. Dan mudah-mudahan ini menjadi income positif untuk saya nanti di akhirat nanti. Oke, terima kasih Kang Alan.